Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan, yang beranggota dengan saya sendiri, Dodi Hayuda, NIM 19101013. Saya Monica Octavia, NIM 19101023. Saya NIM 191035. Saya Jeli, NIM 191005. Baiklah, langsung saja. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang pertama, pengambilan keputusan. Next. Pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama, teori keputusan merupakan metodologi untuk merekrutkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko. Di sini keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seseorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data. Manajer secara individual dan dalam tim mengatur dan mengawasi informasi, terutama informasi bisnisnya. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, fokus pengambilan keputusan adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin, sehingga permasalahan dapat dituntaskan. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dari beberapa aspek, yaitu proses gaya pengambilan keputusan. Next. Dalam garis pembatas arah kebijaksanaan itulah seorang pemimpin mengambil berbagai macam keputusan sedemikian rupa sehingga jalannya roda organisasi menjadi lancar serta sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan dan memecah sebagai masalah. Yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan, persepsi seseorang tentang situasi lingkungan amat penting dibarengi oleh kecepatan untuk mengamati dan menjadi peka terhadap situasi yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah. Yang kedua, melakukan diagnos. Setiap pimpinan, apapun tingkatnya dalam hierarki terdapat dalam organisasi, perlu selalu berusaha untuk memahami apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam situasi problematik tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk dipecahkan. Ada pame berkata bahwa sesuatu masalah yang telah didefinisikan dengan baik sesungguhnya sudah separuh dipecahkan. Terus yang keempat, menentukan alternatif daripada metode dan cara memecahkan. Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma, jika pepatah tersebut menyatakan berlaku pula dalam dunia administrasi dan manajemen. Next. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam praktiknya dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang tiga, memformulasikan dalam mengembangkan alternatif. Yang keempat, implementasi keputusan. Yang kelima, evaluasi keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sementara itu tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Tetapkan masalah. 2. Identifikasi kriteria keputusan. 3. Alokasi bobot pada kriteria. 4.
kembangkan alternatif. 5. Evaluasi alternatif. Gaya pengambil keputusan. Selain proses pengambilan keputusan, terdapat gaya pengambil keputusan. Gaya adalah learning habit atau kebiasaan yang dipelajari. Riset tentang gaya pengambil keputusan telah mengidentifikasikan 4 pendekatan gaya individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Gaya pengambil keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Yang pertama, cara berpikir terdiri dari logis dan rasional, mengelola informasi secara rasional, intuitif dan kreatif, memahami sesuatu secara keseluruhan. 2. Toleransi terhadap ambiguitas. Itu kebutuhan yang tinggi untuk menstrukturkan informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Kebutuhan yang rendah untuk menstrukturkan informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Berdasarkan uraian tentang definisi, proses dan gaya pengambil keputusan sebagai kontribusi dan upaya peran kepemimpinan dalam pengambil keputusan, maka berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh. 1. Cerna masalah. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dengan metode. Peran pemimpin mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. 2. Identifikasi alternatif. Kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sehingga sebanyak-banyaknya ketentuan prioritas. 3. Tentunya prioritas. Memilih di antaranya banyak alternatif adalah esensi dari pengambilan keputusan. 4. Ambil langkah upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan upaya umpan balik. Selanjutnya. Next. Ini. Cuma 23 juta kamu bisa dapat nanti jadi ini. Selanjutnya persepsi. Cuma ya cuma 3. Selanjutnya persepsi. Artikan sebagai tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya, yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam satu pengalaman psikologi. Persepsi juga diartikan sebagai proses individu yang diorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. 1. Persepsi dapat pula dilihat dari proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya, dikatakan bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan
bukannya suatu penjelasan yang benar terhadap situasi. Lanjut. Persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, ilmu itu dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu. Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi yang signifikan itu ialah jika perluas di luar jangkauan 5 indera dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia. Tetapi tidak diterangkan apakah di luar indera kelima itu ada indera keenam. Kalau ini yang dimaksud, istilah indera keenam ini tampaknya para psikolog belum sepakat. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi. Yang pertama ada psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. 2, famili. Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini. Banyak sikap dan persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Terakhir, kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain. Yang pertama, intensitas. Semakin besar intensitas stimulus dari luar, semakin besar juga hal itu dapat dipahami. Yang kedua, ukuran. Semakin besar ukuran suatu objek, semakin mudahlah untuk diketahui. Yang ketiga, berlawanan atau kontras. Prinsip berlawanan dengan sekelilingnya ini akan menarik banyak perhatian. Yang keempat, pengulangan. Stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar daripada yang sekali dilihat atau didengar. Yang kelima, gerakan. Orang akan memberikan banyak perhatian kepada benda yang bergerak. Lalu, faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama, belajar dan persepsi. Yang kedua, motivasi dan persepsi. Motivasi memengaruhi terjadinya persepsi. Yang ketiga, kepribadian dan persepsi. Kepribadian, nilai-nilai, dan juga termasuk usia akan mempengaruhi persepsi seseorang. Selanjutnya, beberapa faktor yang telah terbukti merupakan unsur-unsur penting dalam mengubah sikap dan perilaku orang lain adalah yang pertama, pengendalian yang tepat. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendorong kebersamaan. Yang ketiga, perangsang-perangsang yang bersifat tradisional seperti gaji dan upah yang menarik. Yang keempat, pengakuan atas tingginya harkat dan martabat manusia. Yang kelima, kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, komunikasi yang bersifat informasional serta dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, perlakuan yang adil dan objektif. Lalu, ada beberapa kriteria yang dapat diperguna untuk mengukur terjadi tidaknya perubahan dalam sikap dan perilaku orang lain dalam hal para bawahan, antara lain adalah yang pertama, kondisi fisik bawahan yang baik. Yang kedua, kondisi mental yang segar. Yang ketiga, absentisme yang semakin rendah.
Yang keempat, labor turnover yang semakin rendah, serta produktivitas yang semakin tinggi. Jadi dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil yaitu upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Seorang pimpinan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengendalikan jalannya organisasi sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Nah, persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan perorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Mendalami dan memahami persepsi orang lain dalam kehidupan organisasional lebih penting lagi apabila diingat bahwa proses perseptual yang sering berakibat timbulnya berbagai jenis pandangan yang tidak tepat dalam hubungan yang sifatnya antar manusia. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.